Lanjut pengucapan nomor permohonan 142. Putusan nomor 142 dari Kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Hak Cipta yang diajukan 29 musisi, mulai Armand Maulana, Ariel, hingga Raisa. MK pun mengubah sejumlah pasal dalam UU Hak Cipta. Putusan perkara nomor 28 PUU Sisi 2025 itu dibacakan dalam persidangan di gedung MK. Disebutkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah. Pengguna hak cipta dapat meminta izin secara langsung kepada pemegang hak cipta ataupun permintaan izin secara tak langsung lewat Lembaga Manajemen Kolektif, LMK. MK pun meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR, merumuskan apa saja alasan yang sah bagi seorang pencipta untuk melarang orang lain menggunakan ciptaannya. Berikutnya, MK menyatakan frasa, setiap orang, dalam pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan frasa, setiap orang, dalam pasal itu harus dimaknai, termasuk penyelenggara pertunjukan. Sebab, penyelenggara pertunjukan yang mengetahui secara pasti jumlah penjualan tiket dalam suatu pertunjukan. Hal itu membuat MK menilai penyelenggara pertunjukan yang harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika ciptaan digunakan. Jadi, pihak yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan. MK pun meminta pembentuk UU membentuk sistem pemungutan dan penyaluran royalti kolektif melalui LMK atau nama lain yang lebih sederhana. Gugatan ini diajukan oleh 29 orang musisi. Mereka ialah Armand Maulana, Ariel Noah, Vina Panduwinata, Titi DJ, Judika, BCL, Rosa, Raisa, Nadine Amizah, Bernadia, Nino, Vidi Aldiano, Afgan, Ruth Sahanaya, Yunisara, Fadli Padi, dan Ikang Fauzi. Kemudian Andin, Dewi Gita, Hedi Yunus, Mario Ginanjar, Teddy Adhitya, David Naif, Tantri Kotak, Arda, Gea Indrawari, Randy Pandugo. Dan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frase setiap orang dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 tambah Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial. 3. Menyatakan frase imbalan yang wajar dalam norma pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Menyatakan frase huruf F dalam norma pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restoratif justice. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi APO, 1 orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PPOE memiliki pendapat berbeda dari dissenting opinion yang pada pokoknya bahwa Mahkamah seharusnya cukup merumuskan pedoman atas isu hukum dari permohonan para pemohon, sekaligus mendorong pembentuk undang-undang dan kasus DPR dan pemerintah untuk menata kembali UU 28 2014 secara komprehensif. Dengan demikian, seharusnya amar putusan Mahkamah dan permohonan APO ditolak untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim 9 hakim konstitusi, yaitu nama hakim dan ucapan
pada hari Selasa tanggal 19 bulan Agustus tahun 2000 dan hari Senin tanggal 3 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Desember tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:08 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Jeffrey Purkunanta Tarigan sebagai panitia pengganti serta dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden atau yang mewakili pihak terkait LMKN, pihak terkait Papri dan pihak terkait Satrio Yudo Wahono dan kawan-kawan. Terakhir pengucapan permohonan nomor 37. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.